Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajib Al-Murtadha, NIM 20202159 dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2020. Di sini saya akan mengerjakan atau memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Kutub yang sebagai dosen pengampu adalah Bapak Ibnu Rozali MPDI, untuk salah satu memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Baiklah, langsung saja. Pada tugas kali ini kami diminta untuk menjelaskan, untuk membaca dan juga mengartikan daripada tema An-Nahyu an Tanajisnaini Duna Tsalithi. Baiklah, langsung saja kepada halaman yang pertama, yaitu An-Nahyu an Tanajisnaini Duna Tsalithi. Larangan untuk berbicara rahasia, dua orang berbicara rahasia atau berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga. Lanjut kepada hadis. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani duna sahibihima fa inna dzalika yuhzinuhu. Artinya, jika kalian itu bertiga, maka janganlah yang kedua orang itu berbicara secara rahasia atau berbisik-bisik tanpa melibatkan teman mereka. Fa inna dzalika yuhzinuhu, karena itu tadi akan membuat orang ketiga itu sedih. Lanjut kepada maknal mufradat, arti daripada mufradat. At-tanaji wal munajah, artinya al-kalamu sirran bainas naini fa aktsar, perkataan yang berbisik-bisik atau rahasia di antara dua orang atau lebih. Al-muhadatsatu bi sautin munkhafidin, yaitu pembicaraan dengan suara yang kecil atau lemah. Kemudian selanjutnya, la yatanajasnani, la yatakallam, artinya la yatakallamani sirron, janganlah dua orang itu berbicara secara berbisik-bisik. La huna, kalimat la di sini nafiyatun, itu bisa larangan ataupun peniadaan. Fal jumlatu nafyun fil lafzi wan nahyun fil makna, maka kalimat tersebut adalah nafyun fil lafzi, peniadaan di dalam sebuah lafaz, dan juga nahyun fil makna, suatu larangan di dalam makna. Kemudian selanjutnya yuhzinuh, artinya yu'zi wa yudayyiquhu, yaitu artinya menyakiti dia ataupun menyempitkan hatinya. Itu tadi. Selanjutnya makna hadis, arti dari hadis. Yahrisun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqwiyati rawabitul ukhuwati bainal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati atau menyarankan atau menganjurkan untuk menguatkan ikatan antara saudara atau antara ukhuwah bainal muslimin, di antara orang-orang muslim. Wa yanha an kulli amrin yuhditsul adawata wal furqata bainahum, dan melarang suatu perkara yang menyebabkan kepada permusuhan dan juga perpecahan di antara mereka. Fa fi hadzal hadits yanha an yatanaja shakhsani bi huduri shakhsin tsalitsin ma'ahuma. Maka di dalam hadis ini adalah larangan dua orang itu berbicara rahasia atau berbisik-bisik sedangkan ada orang ketiga yang hadir bersama mereka. Li'anna dzalika yu'dhihi wa yudayyiquhu, karena itu akan menyebabkan orang ketiga itu tadi merasa tersakiti ataupun merasa sempit hatinya karena tidak dilibatkan orang dua tadi. Li'annahu sawfa yadhunnu annahuma yatahaddatsani anhu bima yakrahu, karena
orang ketiga itu tadi akan mengira bahwasanya orang dua tadi yang berbicara bisik-bisik itu tadi itu membicarakan tentang apa yang ia tidak sukai atau yang ia benci. Ayut mironi lahu syarron, atau mungkin orang dua itu tadi menyembunyikan suatu keburukan dari orang ketiga. Au annahu shakhsun ghairu marhubun fi hudurihi ma'ahuma, ataupun mungkin dia mengira bahwasanya dia adalah orang yang tidak disenangi atau tidak disukai atas kehadirannya bersama mereka, wala yastahiqu an yasma'al kalam, dan dia itu sampai dia seakan-akan dia tidak berhak untuk mendengar perkataan alladzi yajri bainahuma, yang sedang terjadi atau berjalan di antara mereka berdua. Fa fi hada istihanatun bihi, maka di dalam hal ini itu sama saja dengan mengecilkan orang ketiga itu tadi, bihi. Wa bana'un ala dzalika takunun natijatu husulal adawati wal karahiyati minhu lahuma, dan bisa diambil kesimpulan daripada apa yang disampaikan tadi itu, takunu natijatun, itu menjadi sebuah nilai ataupun hasil bahwasanya itulah yang menyebabkan daripada permusuhan, permusuhan dan juga kebencian dari orang ketiga itu terhadap orang dua tadi yang berbisik-bisik. Wa hadza amrun yuharibuhu al-islamu, dan ini adalah perkara yang diperangi oleh Islam atau yang dijauhi oleh Islam. Itu. Lakin indama yuridu shakhsun munajata shakhsin akhar wa ma'ahu matsalithun, akan tetapi ketika seseorang itu ingin melakukan atau berbicara secara bisik-bisik rahasia dengan seseorang yang lain, sedangkan bersama mereka itu ada orang ketiga, yajibu alaihi malinqidaru hatta yakhtalitu bin nas, maka orang dua itu tadi wajib kepada orang dua itu tadi untuk menunggu sampai orang ketiga itu tadi berbaur dengan mereka. Au yadhhab asy-syakhsus tsalis, kalau tidak seperti tadi maka tunggu sampai orang ketiga itu pergi. Untuk lian faridal isnani bil kalami fi ma bainahuma, agar perkataan di antara orang dua itu tadi cukup berdua saja, tidak ada orang lain lagi gitu. Wa yazulal mahdurul ladzi asyara ilaihi al hadits maka hilanglah atau gugurlah atau hilanglah resiko daripada yang ditunjukkan daripada hadis itu tadi. Selanjutnya ma yustafadu minal hadis, apa yang dapat diambil daripada hadis. Yang pertama, la yahillu an yatanajasnani duna tsalits, tidak diperbolehkan dua orang itu berbicara rahasia, berbisik-bisik tanpa ada orang ketiga. Au salasatan fa aksar, ataupun tiga orang atau lebih, duna wahidin minhum, tanpa melibatkan satu orang di antara mereka. Illa an ya'dzana bidzalika, kecuali mereka sudah izin dengan orang tersebut, orang yang sendirian tadi. Kemudian yang kedua, an-nahyu 'anit tanaji idza kana fi amrin mubah. Perintah larangan itu tadi itu berbisik-bisik itu tadi dalam hal perkataan yang tidak haram atau perkaraan yang diperbolehkan atau perkaraan yang baik ya. Amma idza kana fi amrin ghairi mubah, akan tetapi apabila perkara yang dibicarakan itu tadi adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau yang haram, maka fa inna tanaji haramun, maka hukum daripada berbisik itu tadi atau berbicara rahasia itu tadi, walaupun tidak ada orang ketiga, itu hukumnya haram. Walau lam yakun ma'al mutanajina ahadun, walaupun tidak ada di antara kedua orang yang berbisik-bisik tadi itu seseorang pun. Nomor 3, idza kanu arba'atan fatanajasnani dunatsnaini, apabila terjadi 4 orang ya, kemudian melakukan pembicaraan secara rahasia atau berbisik-bisik 2 orang dengan 2 orang,
au kanu aktsara min dzalik, ataupun lebih daripada itu, fatanaja jama'atun duna jama'atin falamaniin, maka berbicara secara rahasia atau berbisik-bisik kelompok tanpa kelompok yang lain itu adalah suatu hal yang tidak dilarang. Kemudian nomor 4, yulhaqu bin nahyi al-mazkur yulhaqu bin nahyi al-mazkur, maka di dalam larangan itu juga termasuk yang disebutkan tadi, itu termasuk juga ma'ida infaradasnani bil hadithi bi lughatin la yafhamu hasalisu ma'a wujudi lughatin mafhumatin bainal jami', apabila dua orang itu menyendiri dalam pembicaraan dengan bahasa yang tidak dipahami orang ketiga, walaupun ma'a wujudi lughatin mafhumatin bainal jami', walaupun masih ada sedikit bahasa yang dipahami di antara mereka. Ya, ini juga termasuk dari larangan itu tadi, dengan menggunakan bahasa yang tidak dipahami. Kemudian yang kelima, walaupun yang keempat tadi maksudnya walaupun orang bertiga itu pun kumpul, apabila dua orang itu menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga, maka itu termasuk juga dilarang. Kemudian yang kelima, al-islamu ya rabbi atba'ahu alal khuluqil karima was-sulukil mustaqimi. Islam itu mendidik para penganutnya alal khuluqil karim, untuk memiliki akhlakul karim, akhlak yang mulia, was-sulukil mustaqim, dan perilaku yang lurus atau yang baik. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan daripada tugas yang telah diberikan oleh dosen kami di mata kuliah Qurratul Kutub. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.